Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam renungan pagi di pagi hari ini. Berjumpa lagi dengan saya, Minoro Dedewau, di dalam menyampaikan renungan pagi. Kiranya renungan kita di pagi hari ini menuntun kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan tentunya kita semakin hari memperbaiki diri menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara, mari buka hatimu kembali untuk menerima firman Tuhan dalam renungan kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kasih setiamu. Kami kembali mengawali hari kami di minggu hari ini, di hari pertama hari ini, untuk memberkati setiap kami yang sudah melakukan sebagian pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Dan kami percaya bahwa tuntunan Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Tuhan, izinkan kami boleh mendengarkan firman-Mu di dalam renungan pagi melalui channel ini. Berkati setiap pendengar dan penonton renungan ini. Roh Kudus Tuhan yang bekerja memberi pengertian dan memampukan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 13 ayat 1 dan 2 saya akan baca kepada kita. Firman Tuhan berbunyi, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema untuk kita di pagi hari ini sebagaimana firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah peliharalah kasih persaudaraan. Saudara-saudara, suatu hari saya baru pulang dari latihan Korpres Parawi, ya. Lalu saya, kebetulan saat itu saya naik angkot Bapak Ibu, karena memang cuaca lagi hujan-hujan. Lalu saya menunggu, lalu ada seorang ibu-ibu, mungkin belum tua kali sih, ya mungkin dia itu 30-an, 35-an gitu. Datang dari jauh, saya melihat dari jauh Bapak Ibu. Dari jauh sana, saya melihat mukanya begitu sedih. Lalu dia datang mendekati saya. Lalu dia berkata, "Bang, Pak," kalau nggak salah Pak atau Abang itu, "minta tolonglah kasih uang 5.000 Bang. Pak, untuk ongkos saya mau balik ke Sawi Seberang, kurang ongkos saya." Tanpa berpikir panjang saya kasih, karena 5.000 dia minta. Dan saya juga melihat memang dia butuh. Dan saya tidak mau tahu gitu loh, dia mau pakai uangnya seperti mana, yang pasti saya mau ngasih gitu loh. Dan memang dengan nominal yang sangat kecil bagi saya tidak apa-apa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari kisah ini saya mengerti begini. Pemberian kita kepada orang itu memang hal yang kecil, dan orang yang saya kasih itu memang orang yang tidak saya kenal. Tapi apa yang saya taburkan kepada dia, apa yang saya berikan kepada dia merupakan sebuah kenangan yang tidak terlupakan oleh dia. Mungkin dia sampai ke rumah dan berkata kepada keluarganya, "Aduh, untung tadi ada seorang pria, ada seorang bapak-bapak, ada seorang anak muda yang membantu saya dan menambahkan ongkos saya." Saudara-saudara, inilah bagaimana kita menjaga, memelihara kasih persaudaraan. Penulis kitab Ibrani mengharapkan para pembaca daripada surat ini yang dialamatkan kepada orang-orang Ibrani yang sedang menyebar di Yahudi. Saudara-saudara, bagaimana mereka memelihara kasih persaudaraan. Dan ditemukan bahwa orang Kristen, orang-orang Ibrani di sana adalah orang-orang yang sedang menghadapi keputusasaan, orang-orang yang sedang menghadapi penderitaan, dan tentunya untuk menguatkan, menghibur, untuk saling memimpin gitu loh, untuk saling mempertahankan iman bersama. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kasih persaudaraan kita itu tetap baik, tetap aman, terkendali, kondusif, dan juga dilakukan. Hidup di tanah perantauan berarti kita hidup bukan dengan keluarga kita sendiri yang satu marga dengan kita. Tentu kita akan bertemu dengan orang banyak, dan itu akan menjadi orang-orang yang akan menolong kita, saudara-saudara. Maka penulis surat Ibrani mengatakan, yuk kita orang-orang yang merantau, yang sedang hidup di dalam penderitaan, baiknya kita memelihara kasih persaudaraan. Walaupun kita tidak satu darah, tidak satu kampung, tidak satu suku.
Tapi kasih persaudaraan sebagaimana yang Yesus utamakan dalam kehidupan manusia, bagaimana saling mengasihi, karena ia pun mengasihi manusia, kita pun melakukannya, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita memelihara kasih persaudaraan itu? Penulis kitab Ibrani mengatakan di ayat yang kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Karena sebab dengan demikian, tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Saudara-saudara yang terkasih, menjamu orang di sini kalau dikatakan terjemahan yang lain, dikatakan orang asing. Orang yang kita tidak kenal, lalu tiba-tiba ia datang meminta bantuan kepada kita, entah dalam bentuk apapun. Alkitab mencatat, jangan lupa memberi tumpangan. Ingat situasinya Bapak Ibu Saudara, sesama Kristen. Orang yang sedang mengharapkan kekuatan, orang yang sedang mengharapkan kebutuhan mungkin, entah kebutuhan apapun secara material apapun, jika ia sudah meminta tolong, yuk beri tumpangan. Entahkah dia mungkin pada saat itu kan namanya penganiayaan ya Bapak Ibu Saudara, tentu ada pelarian kemana-mana. Dan untuk bersembunyi, ya harus ada tempat untuk menginap. Maka sepatutnya orang Kristen, orang percaya harus melakukan ini. Bagaimana memberi tumpangan kepada orang asing? Nah, saat sekarang ini ya, kita memang tidak sama dengan zaman yang ada penulis maksudkan ini. Mungkin kita sekarang akhir-akhir ini, mungkin di masa-masa ini kita akan ragu-ragu dengan orang-orang yang baru kita temui. Bisa jadi entah pencuri dan segala macam. Oke, it's okay, tidak apa-apa. Tapi Tuhan memberikan hikmat loh kepada kita, saudara-saudara. Apapun yang orang yang datang, siapapun dia, ketika meminta tolong kepada kita atau dia mau tinggal di rumah kita, saudara perhatikan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Dan Tuhan juga akan menuntun orang yang datang itu kepada kita dengan kasih yang baik. Saudara-saudara, dari cerita awal saya tadi, saya tidak mau tahu itu orang yang mau waras atau tidak waras, atau orang yang memang pura-pura, ya tidak mau tahu. Yang pasti saya lakukan kebaikan. Dan Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong dia. Saudara-saudara yang terkasih, memberi tumpangan mungkin hal yang sulit di zaman sekarang. Apalagi di zaman dulu. Sempat misalnya orang yang dikejar-kejar itu sembunyi di tempat kita, hancurlah kita dibuat oleh prajurit-prajurit Romawi atau orang yang sedang menganiaya kita. Nah, apa yang terjadi sana? Itulah namanya kasih. Bagaimana kita memelihara kasih? Bagaimana kita saling menguatkan? Dari cara seperti inilah kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Itulah yang dilakukan di pada zaman itu. Penginjilan memang sulit pada saat itu, tetapi dengan kita memberikan tumpangan kepada orang asing yang seiman dengan kita, yang sedang mungkin bergumul atas kehidupannya, dengan tumpangan yang kita kasih, dia bisa terinjili dengan sikap kita. Saudara-saudara yang terkasih, dari firman Tuhan yang kita baca di barusan, bahkan dalam renungan di pagi hari ini, mari peliharalah kasih persaudaraan itu dalam diri kamu, di dalam keluargamu. Mungkin kita dalam keluarga kita tidak sama kebiasaan kita, sifat kita dengan istri, suami kita, anak dan mertua kita, tapi Alkitab mengajarkan kita di pagi hari ini, ayo mari kita memelihara kasih persaudaraan. Kekeluargaan itu tetap kita bangun loh. Dan persaudaraan di sini tidak hanya diidentikan dengan yang satu darah atau satu kekeluargaan, satu marga, tidak. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjadi saudara, menjadi sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang harus dilakukan oleh orang percaya. Bagaimana dengan situasi saat ini? Dengan adanya pandemi ini, ada banyak orang sedang kesulitan ekonomi dan segala macam. Apa yang harus kita lakukan untuk menolong mereka yang sedang mungkin kekurangan kebutuhan? Oke, kita tidak bisa buat apa-apa. Kita tidak bisa memberikan bantuan material karena kita pun kurang, kita pun cukup. Tapi dengan kita mendoakan mereka, ini juga bagian yang terbesar, bagian pelayanan kita. Bagaimana kita juga memberikan yang terbaik kepada mereka. Mendoakan mereka jauh lebih baik. Dan Tuhan pasti menolong orang-orang percaya kepadanya. Mari saudara-saudara yang terkasih, melalui renungan di pagi hari, yuk kita tetap memelihara kasih persaudaraan kita, yuk. Dimanapun kita berada, entah saudara bekerja dalam sebuah perusahaan, di kantor, tempat, ya dimanapun saudara berada, yuk jadikan dirimu orang yang sedang merekrut orang-orang untuk menikmati kasih Kristus yang Anda bagikan. Amin. Saya percaya
Setiap penonton dan pendengar renungan di pagi hari adalah orang-orang yang sedang penuh dengan kasih Kristus. Dan Tuhan akan menolongmu untuk merekrut orang-orang baik. Setiap orang yang Anda rekrut untuk menaburkan kasih adalah orang-orang yang akan mengenal Yesus Kristus dalam dirimu dengan kebaikan yang saudara tabur. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, jika Engkau masih memimpin kami boleh menerima firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk kami tetap memelihara kasih Yesus Kristus, untuk tetap kami membangun kebersamaan di tengah-tengah kekeluargaan kami, di tengah-tengah masyarakat, di sekolah, dan dimanapun Tuhan kami berada. Dengan kasih Kristus yang telah tertanam dalam diri kami boleh berbagikan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Materaikan firman, dan Tuhan juga memberkati setiap pendengar penonton renungan ini. Kasih Yesus Kristus beserta dengan mereka. Apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang lebih tahu dari hamba-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuat semuanya berjalan dengan lancar sesuai kehendak. Kami serahkan hidup kami hari ini. Beri kami kesehatan, perlindungan, dan pagari kami damai, sejahtera, dan sukacita sepanjang hari ini. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan Yesus dari segala kejahatan kami. Agar dengan kami Tuhan mengampuni kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menguatkan kami untuk kami tetap menjaga diri kami agar tidak jatuh ke dalam dosa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu di pagi hari ini. Amin. Shalom, terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kesempatan waktu yang saudara-saudara berikan dalam mendengarkan renungan di pagi hari ini. Kiranya pertemuan kita di pagi hari ini menambahkan sukacita dan semangat kita untuk tetap menaburkan kebaikan kasih Kristus kepada semua orang. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat melayani satu hari ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita semuanya. Sampai jumpa besok pagi jika Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Selamat pagi. Shalom.